Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh pertanian, salam petani muda, salam petani milenial. Pada video saya kali ini teman-teman, saya mau membahas tentang pemberian dosis yang tepat dalam pengaplikasian pupuk dolomit. Banyak yang salah dalam pengaplikasian pupuk dolomit, terutama bagi kita para petani teman-teman. Kita tidak mengetahui atau kita tidak memiliki target pencapaian pH berapa untuk meningkatkan produksi tanaman. Artinya, setiap tanaman itu memiliki tingkatan pH tanah yang ideal untuk mencapai produksi pertumbuhannya. Namun, banyak kita yang tidak mengetahui. Artinya banyak kita yang masih salah. Misal, tanaman jagung itu idealnya di pH 5,5 sampai pH 7. Namun karena kita tidak mengecek pH tanah di lahan pertanian kita, kata orang pemberian pupuk dolomit, kata ini pemberian pupuk dolomit akan meningkatkan pH tanah, berdampak pada kesuburan tanaman dan peningkatan produksi pertanian, maka kita beri, kita tabur asal-asalan. Yang artinya pH tanah itu tidak berpengaruh pada lahan pertaniannya. Karena apa? Tidak ada target. Misal, dia memberi pupuk dolomit itu 2,5 ton per hektar. Namun yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu pH tanah dari misalnya 4 menjadi 5 itu adalah 3,5 sampai 3,7 ton per hektar, teman-teman. Itu perlu kita ingat. Dan yang paling penting untuk kita ingat adalah tanaman kita tumbuh subur di kisaran pH berapa. Tadi saya contohkan jagung misalnya 5,5 sampai dengan 7 pH-nya. Itu akan dia tumbuh ideal. Dan bagaimana dengan tanaman-tanaman yang lain? Saya contohkan misal cabai dari 5,5 sampai 6,5. Namun karena pH tanah kita 7, maka cabai tidak tumbuh ideal. Karena dia lebih suka di kisaran 5,5 sampai 6,5, teman-teman. Jadi sebelum kita memberikan pupuk dolomit pada lahan pertanian, yang perlu kita ketahui adalah pH tanah pada tanaman kita itu idealnya tumbuh pada pH berapa. Barulah kita bisa pengecekan pH tanah di lahan pertanian kita dan pemberian pupuk dolomit. Untuk meningkatkan satu pH tanah itu membutuhkan 3,5 sampai dengan 3,7 ton per hektar. Namun perlu teman-teman ketahui, untuk meningkatkan pH tanah secara drastis, misalnya dari 4 menjadi 7, dari 4 menjadi 6,5, itu memiliki dampak ataupun efek bagi tanah tersebut. Yang lebih baiknya kita tingkatkan tanah pertanian kita itu secara berkala. Misal dari 3,5 menjadi 4,5, dari 4,5 menjadi 5,5, dari 5,5 menjadi 6,5, seperti itu teman-teman. Jangan langsung drastis. Dan masih yang salah juga dalam pemberian pupuk dolomit kemudian langsung ditanam. Misal baru diberikan 3 atau 4 hari langsung ditanami tanaman. Itu salah juga teman-teman. Artinya apa? Dolomitnya belum berproses, belum memberikan efek bagi tanah dan bagi tanaman. Udah langsung diserap unsur hara oleh akar tanaman. Itu salah juga. Lebih baik ketika pemberian dolomit itu dikarantina selama 2 minggu, dilakukan penyiraman yang rutin. Supaya dapat menetralisir racun-racun dolomit itu supaya berfungsi dengan baik pupuk dolomitnya. Dan supaya memberikan efek yang baik bagi tanaman. Nah, yang perlu kita ingat, yang penting adalah pengecekan pH berapa tanaman kita itu tumbuh ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pengecekan pH tanah untuk menyamakan tumbuh idealnya tanaman dengan lahan pertanian kita. Yang ketiga,
pemberian pupuk dolomit tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat pengaplikasian. Kemudian yang keempat, pemberian jeda antara pupuk dolomit dengan proses penanaman. Yang kelima, pemberian jeda antara pemberian pupuk dolomit dengan pemberian pupuk dasar yang bersifat kimia. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Apabila kalian menyukai video saya silahkan klik tombol like. Apabila kalian ingin mengikuti saya silahkan klik tombol subscribe. Dan apabila ini bermanfaat bagi kalian dan teman-teman yang lain silahkan share. Salam penyuluh pertanian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.